Selamat pagi bagi kita semua, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami sungguh bersuka cita Engkau masih bangunkan kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan tetap lindungi dan jaga kami, sehingga dalam sukacita ini kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan menyapa melalui Roh Kudus Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini. Ini doa kami serahkan kehidupan kami, dan saat teduh sejenak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca sapaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Nehemia 8 ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Kami ulangi sekali lagi. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Namun izinkan kami untuk membacakannya dalam bahasa Karo. Begini firman Tuhan. Kencai bagi kala andai kaisi katakan ibas undang-undang tangis ia kerina. Maka Nehemia gubernur tupung sie ras Esra sekala imam dengan ahli undang-undang bagi pekala lewi sing nerangkan undang-undang ngatakan manbana kerina nina wari enda me sadawari si badia man Tuhan di batandu. Maka ulah kam tangis entah pe erceda ate. Dilanjutkan ke ayat 10. Genduari mulihlah ku rumah janah man-man lah kam. Rasken pangandu ras anggurndu ras kalak si kukurangan. Sendah mewari si badia man Tuhan ta. Maka ulah ceda atendu. Keriahan iberikan Tuhan man bandu urbahan jaka megegeh. Demikian firman Tuhan. Mungkin dari bahasa Indonesia diperlengkapi juga di dalam bahasa Karonya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang bisa kami angkat dari pembacaan hari ini adalah sukacita karena Tuhan perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan perlindunganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut pengertian umum, sukacita seringkali diartikan dengan sekedar perasaan hati yang girang, gembira. Selain itu, orang juga seringkali menghubungkan sukacita dengan kondisi di mana tidak ada penderitaan atau permasalahan yang menimpa. Artinya sukacita dianggap sebagai tergantung bagaimana kondisi atau keadaan yang dialami seseorang. Seseorang bisa dikatakan bersukacita apabila hidup sedang lancar, aman, cukup, dapat rezeki, keuntungan. Sebaliknya, ketika tidak sedang dalam sukacita, itu berarti sedang dalam persoalan, masalah, atau kesusahan. Namun Bapak Ibu, ini hanyalah pandangan sebagian besar orang mengenai sukacita yang sebenarnya kurang tepat menurut saya. Sukacita sejati sesungguhnya tidak tergantung pada apa yang sedang dialami atau dirasakan seseorang. Bagaimana bisa demikian? Sebab sukacita yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan dan sama sekali tidak bergantung pada manusia, situasi, kondisi, atau keadaan apapun. Sukacita yang sesungguhnya adalah luapan ilahi yang timbul ketika seseorang hidup berdamai dengan Tuhan. Sukacita memiliki kuasa yang luar biasa, bukan karena bisa mengobati hati yang susah, tetapi mampu menjadi perlindungan bagi orang yang memilikinya. Kata perlindungan dalam bahasa aslinya mengandung makna aman dalam benteng perlindungan Tuhan, berada dalam kekuatan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, dituntun Tuhan dengan arahan yang cukup jelas, dan dicukupkan kebutuhannya. Betapa luar biasanya pesan Tuhan yang mau kita gali, yang kita renungkan dari sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan. Itu juga terjadi pada pembacaan kita kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pembacaan kitab Hukum pada Hari Raya Pondok Daun, yang merupakan hari raya yang sering dilakukan di bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop
Pesan Tuhan di Nehemia 8 ini diawali dengan berkumpulnya orang-orang Israel yang belum lama tiba dari pembuangan di Babel, tepatnya di depan pintu gerbang air. Di bawah kepemimpinan Esra dan Nehemia, orang-orang Israel ini mendirikan kembali tembok Yerusalem yang telah roboh. Hal pertama yang mereka lakukan adalah meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membacakan firman atau kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel pada zaman Nabi Musa memimpin bangsa Israel. Lalu dibacakanlah kitab itu di hadapan sekitar 50.000 orang bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman dibacakan Esra, Alkitab mencatat betapa banyak orang yang berkumpul yang begitu lapar dan haus akan mendengarkannya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa ada dorongan atau paksaan dari siapapun juga. Mereka datang dengan suatu keputusan untuk tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Mereka rindu supaya kali ini hidup mereka dipimpin sepenuhnya oleh firman Allah. Dan lihatlah, sesungguhnya suatu pemandangan yang luar biasa saat Esra membacakan bagian demi bagian pada kitab itu dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Tidak ada satupun mereka yang beranjak sedikit pun. Kebangunan rohani tidak akan terjadi tanpa kelaparan akan firman yang seperti ini. Sebaliknya ketika umat Tuhan mulai menjadi lelah dan kehilangan antusiasme untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kematian rohanilah yang akan terjadi. Dan sukacita yang dari Tuhan pun pergi meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita adalah fokus pada ayat yang ke-9, di mana ayat ini menjelaskan bagaimana pada pembacaan firman Tuhan atau kitab hukum pada saat itu dibacakan dengan sangat jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembaca dimengerti. Artinya ada khotbah-khotbah tersendiri yang membuat pembacanya mengerti akan itu. Pertobatan yang datang melalui firman akan pertobatan yang datang melalui pendengaran akan firman Tuhan. Setengah hari ketika mendengarkan firman Tuhan tidaklah cukup bagi orang-orang yang sedang kelaparan firman Tuhan itu. Mereka menginginkan firman lagi. Mereka bukan hanya sekedar asal mendengarkan, melainkan membentuk grup di mana di dalamnya orang-orang Lewi yang khusus mengajarkan firman yang mereka dengarkan sehingga pemberitaan firman dapat dipahami dengan baik. Sehingga ada kumpulan-kumpulan seperti grup-grup diskusi yang ingin mereka bangun pada saat itu. Semakin banyak orang-orang Israel ini mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang mereka dengarkan, semakin mereka bersedih hati, maka berduka cita atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Firman Tuhan itu bagaikan palu yang menghantam ego dan kesombongan mereka yang begitu besar. Mereka sadar bahwa terlalu banyak dosa dan perbuatan yang salah mereka lakukan sehingga mereka menangis dan menyesali perbuatan mereka. Maka kebangunan rohani pun terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lanjut membaca pada ayat yang ke-11, lalu berkatalah ia, yang dimaksud adalah Nehemia, kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kitab ini, pembacaan firman Tuhan itu, pendengaran akan firman Tuhan itu memberikan kesadaran, kebangunan rohani sehingga ada pertobatan dari kesombongan dan ego-ego. Pertobatan dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, termasuk bangsa Israel juga menyadarinya. Banyak orang percaya yang tidak mengetahui kaitan antara sukacita dan pertobatan. Pertobatan adalah induk dari segala sukacita di dalam Kristus. Tanpa pertobatan yang serius, tidak akan pernah ada yang namanya sukacita sejati. Ketika Daud melakukan suatu pelanggaran dosa, ia mengalami kehilangan sukacita dari Tuhan. Dan sukacita itu dapat pulih kembali ketika terjadi pertobatan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 51, Daud pernah berseru kepada Tuhan. Ia menyesali perbuatannya dan meminta agar sukacita yang hilang daripadanya diperolehnya kembali. Sehingga Tuhan itu memberikan sukacita yang lebih. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali
memberikan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sehingga dalam pendengaran firman-firman itu, pendengaran akan firman Tuhan itu memberikan sukacita yang begitu luar biasa bagi kita, sehingga kita merasa aman di bawah perlindungan Tuhan. Sehingga terjadilah tema kita hari ini, Bapak Ibu. Karena sukacita itu adalah ketika kita merasa bahwa perlindungan Tuhan itu hadir bagi kita, dan perlindungan Tuhan itu hadir bagi kita ketika kita mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, jemaat Kristus yang dikasihinya, tidak pernah Tuhan memberikan pesannya tanpa suatu tujuan. Ia ingin sukacita yang sejati ada dalam setiap umatnya, dan sukacita sejati hanya dapat diperoleh ketika umat Tuhan hidup dalam pertobatan dan kebenaran hari lepas hari. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan bagi setiap umat kesayangannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami menerima lawatan firman Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini bisa mengubahkan hidup kami, memberikan kami kesadaran bahwa sukacita yang luar biasa adalah ketika kami merasa aman di bawah perlindungan Tuhan, di mana sukacita yang kami harapkan juga berasal dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kami membaca, mendengar firman Tuhan dan serta merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mendapatkan sukacita dan rasa aman di bawah perlindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang tetap menjaga, melindungi mereka di dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kepintaran agar dapat keluar dari pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan yang ada yang mereka alami. Bapa, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saudara-saudari kami yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan agar dapat dalam sukacita yang mereka rasakan dari Tuhan, mereka bekerja sebagai bagian dari bagaimana mereka memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Zaitun, terkhusus Zaitun, orang tua kami yang di Pelasis, Jakarta, Kalimantan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan bagi mereka Tuhan, dalam menjalani masa-masa tua mereka, Tuhan yang menemani mereka, Tuhan yang memberikan mereka ketabahan dalam menghadapi, mungkin sudah menyadari bahwa sudah kekurangan, mulai berkurang tenaga, mulai berkurang daya pikir, daya ingat mereka, tapi Tuhan tetap ingatkan mereka, kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar dalam kehidupan mereka tetap mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus itu menyertai mereka. Jadikan mereka seperti batang zaitun ya Tuhan, ketika mereka semakin tua, semakin berbuah, semakin wangi minyaknya Tuhan, maka mereka bisa menjadi guru, bisa menjadi pengajar, bisa menjadi teladan kami anak-anak serta cucu-cucunya dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan berkati keluarga besar mereka. Juga Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tim kerja Klasis Jakarta Kalimantan, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat yang berapi-api. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang turun ke atas mereka, agar apapun yang mereka kerjakan di tim kerja Klasis ini Tuhan bisa sebaik mungkin terjadi bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang direncanakan, apapun yang ada, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan, sehingga dalam pelayanan mereka bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami di pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Di atas segalanya ampunkanlah dan kesalahan kami, dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami sempurnakan doa kami ini. Kami panjatkan doa kami ini melalui satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian shalom bagi kita semua. Selamat pagi.